Oke sobatku di seluruh Indonesia, gimana kabar kalian? Semoga pada malam hari ini kalian sehat-sehat selalu dan mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan saya Kayun, lagi sebentar kita akan membahas tentang ciri-ciri wanita yang terkena guna-guna, di mana guna-guna ini sangat berbahaya sekali loh guys, baik terhadap siapapun yang terkena guna-guna ini, karena bisa menyiksa batin seseorang dan ini merupakan dosa. Lagi sebentar kita akan membahas tentang ciri wanita yang terkena guna-guna dan gimana caranya menanggulangi. Oke, tidak berpanjang lebar lagi, mari saksikan video berikut ini. Udah baik kan? Jatuh. Ini gak besu. Oh, ini gak besu. Di zaman serba modern ini masih ada sebagian masyarakat yang mengambil jalan pintas loh guys, menggunakan guna-guna atau pelet untuk tujuan tertentu. Padahal dalam ajaran agama dimanapun itu sudah jelas hukumnya haram dan tergolong sebagai perbuatan musyrik. Tetapi tetap saja ada orang-orang yang melakukan sihir untuk menguasai manusia lainnya. Salah satunya adalah pelet. Pelet sendiri adalah ilmu gaib yang mempengaruhi alam bawah sadar manusia untuk agar dicintai oleh orang yang memeletnya atau menjampi-jampinya dengan mantra tertentu loh guys. Sudah banyak rumah tangga yang rusak akibat ilmu sihir sejenis ini. Mereka yang terkena pelet atau guna-guna, akibatnya bagi mereka yang sudah berkeluarga tentu sangat fatal sekali dan bisa berakibat perceraian serta terlantar untuk anak-anaknya. Oke, ini ciri-ciri wanita yang terkena guna-guna. Ciri seseorang yang terkena pelet, baik laki maupun perempuan. 1. Rasa cinta yang menggebu-gebu di luar kewajaran terhadap seseorang loh guys. Yang kedua, keinginan yang sangat kuat untuk memperbanyak hubungan intim contohnya. Nomor 3, rasa rindu yang amat sangat untuk selalu bertemu orang yang memeletnya. Nomor 4, sakit pusing berkepanjangan atau sakit kepala, juga sakit terutama di daerah pundak, sakit lambung tanpa ada sebab secara medis dan lain sebagainya. Nomor 5, mengeluarkan air mata tanpa sebab terutama ketika membayangkan wajah orang yang memeletnya. Nomor 6, terobsesi dan bersedia melakukan apapun yang diperintahkan oleh orang yang memeletnya. Yang nomor 7, merasakan sakit atau tidak nyaman, namun rasa tersebut hilang ketika bertemu dengan orang yang memeletnya loh guys. Yang nomor 8, mulai kehilangan selera makan.
Yang paling penting untuk mencegah sihir pelet menimpa pasangan Anda atau pasangan hidup Anda atau keluarga kita di rumah adalah dengan memperkuat amalan ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan memperbanyak berdoa, sembahyang, dan tentu saja senantiasa membersihkan hati kita dari berbagai energi negatif seperti dendam, amarah, prasangka buruk, dan yang negatif lainnya. Cara mengobati pelet dan sihir. Setiap yang bermasalah atau punya masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap penyakit pasti ada penawarnya. Yang telah membuat beberapa solusi untuk mengatasi penyakit karena sihir dan guna-guna. Di antara metode yang pernah dipraktekkan untuk pengobatan sihir dan guna-guna ini adalah sebagai berikut loh guys. Yang satu, mandi dengan air yang telah dicampur daun bidara. Siapkan 7 daun bidara yang masih hijau dan seember air yang cukup untuk mandi. Yaitu caranya, haluskan daun bidara tersebut atau ditumbuk dan dicampur dengan air yang telah disiapkan. Mandi dengan air yang telah dicampur daun bidara tersebut. Yang selanjutnya, pergi ke orang pintar yang benar-benar bisa mengobati gangguan sihir dan sejenisnya, di mana orang pintar itu memang mendapat wahyu dan Tuhan untuk bisa mengobati sihir, di mana cara menemukan adalah dengan menggali informasi misalnya di masyarakat serta bukti kesembuhan. Yang jelas kita menemukan bukti dulu bahwa seseorang pergi ke orang pintar tersebut sudah pernah disembuhkan, karena banyak juga oknum-oknum yang menyatakan diri pintar atau bisa mengobati sihir dan lain sebagainya, tapi nyatanya orang tersebut hanya sebagai kedok saja loh guys. Oke, lagi sebentar kita akan menghadirkan salah seorang tamu kita, yaitu teman kita sendiri yang mengungkapkan dulu pernah ada kejadian seperti ciri-ciri yang kita bahas tadi. Yang jelas itu sehabis dia mimpi digigit anjing, sesuai dengan ciri-ciri yang kita bahas, dia habis itu dia jatuh dan ada kakinya terluka guys. Sayang sekali. Dan itu salah satu kenapa ada anjing yang menggigit dalam mimpinya, itu penjelmaan dari setan yang mungkin saja dikirim dari guna-guna dari orang lain yang ingin mencelakakan saudara kita ini. Oke, kita akan sebentar akan menghadirkan Jessie namanya. Oke, dengan Ibu Jessie, gimana pengalamannya yang dahulu yang pernah digigit anjing waktu kakinya patah ya? Sebenarnya itu berawal dari mimpi. Jadi satu hari sebelum jatuh dan kaki patah itu sempat mimpi sekitar jam 2:30 pagi. Sebelum mimpi digigit anjing itu kebangun karena anak-anak berdua nih si kembar nangis. Nah, nangisnya itu udah nggak jelas sampai sekitar jam 2 kebangun, habis itu ditenangin. Jadi sebelum anak-anak bangun juga sempat bermimpi ngerasa ada yang manggil di depan kamar. Pas mau dibuka, di dalam mimpi pas mau dibuka dilarang sama mertua. Ngapain dibuka? Jangan buka pintunya, dengerin dulu beneran ada orang apa enggak. Pas mau tak buka itu udah kebangun karena anak-anak nangis gitu. Setelah anak-anak udah tenang, tidur lagi. Nah, di saat tidur itu udah bermimpi dikejar anjing. Jadi awalnya itu kayak di perkebunan, di jalan setapak. Jadi ngerasa ada anjingnya itu warna hitam. Masih teringat jelas mimpi itu sampai sekarang. Jadi pas dikejar anjing itu udah lari kayak ke arah utara. Nah, pas ke arah utara nggak nih didapat anjing, balik lagi ke arah selatan. Pas dah di selatan itu bener-bener kerasa digigit anjing dan kerasa sakit. Posisi kaki digigit itu adalah kaki bagian kiri. Pas banget dimana kaki yang digigit itu adalah kaki yang patah. Jadi kaki yang patah itu ada 2 tulang yang patah, tulang pas, tulang kering. Jadi 2 pakai pen. Oke, sehabis mimpi itu apa yang dirasakan? Sehabis mimpi itu
emang merasa nggak tenang. Jadi kebiasaan memang bangun jam 5 pagi, baru bangun biasanya kan kalau mimpi jelek tuh pasti langsung mandi. Ini malah nggak kepikiran untuk mandi gitu. Biasanya kata orang tua kan kalau mimpi jelek pagi-pagi sebelum matahari terbit tuh kita langsung mandi ke kamar. Tapi ini nggak ngeh, kayak tenang tapi perasaan nggak nyaman gitu. Beraktivitas seperti biasa setiap pagi. Nah, tepatnya sekitar jam 10 itu bertepatan pada hari Saraswati. Pas jam 10 mau membanten, biasa harus selesai masak, harus anak-anak membanten. Pas mau buang, cuma bawa canang satu aja, itu udah mau pakai sandal kepleset. Padahal nggak ada hujan, nggak basah, nggak lantai, itu udah kepleset langsung patah kakinya. Berarti hal tersebut mungkin tidak masuk akal ya kalau dipikirkan dengan akal sehat. Ya, padahal lokasi tempat biasa naruh sana juga di sana. Biasa di sana, nggak ngerti juga. Makanya kayak nggak masuk akal gitu. Padahal udah kayak biasa pakai sandal pelan-pelan. Ya. Tapi ada mimpi biasanya kadangkala waktu itu punya perasaan bersedih atau ingat seseorang. Enggak sih, seperti biasa. Aktivitas seperti biasa, nggak ada pikiran apa-apa, cuma fokus mau banten, mau sembahyang. Tidak, maksudnya habis mimpi itu, habis patah itu, ada perasaan sedih atau gimana? Sedih kan sudah pasti karena kakinya patah atau mungkin mengingat seseorang. Atau nggak ada merasa mengingat seseorang, cuma terbayang-bayang sama mimpi itu gitu. Oh, terbayang sama mimpi itu. Karena jenis guna-guna itu banyak loh guys, guna-guna yang mencelakakan ataupun guna-guna yang membuat orang itu jatuh cinta ya. Mungkin aja, soalnya sehari sebelum mimpi juga sempat merasa nggak nyaman di rumah. Kok sempat juga bilang gini sama suami, "Ji, kok merasa nggak nyaman ya di rumah? Kok kayak bakal ada sesuatu gitu." Jadi sebelum mimpi itu juga udah punya feeling, merasa nggak enak. Padahal suami juga sempat sakit kakinya. Nah, jadi kakinya juga sakit. Kaki yang sakit sebelah kanan itu cuma sepele juga lukanya. Sampai sekitar sebulan lebih juga nggak sembuh-sembuh. Nah, setelah saya kakinya patah, malah kaki suami yang beransur-ansur sembuh gitu. Oh gitu ya. Berarti waktu itu banyak kejanggalan dan sembuh kakinya itu lama ya? Iya. Lama dan tidak masuk akal ya? Jadi kaki yang patah ini juga sempat infeksi. Jadi infeksi itu nggak masuk akal. Padahal setiap 2 hari sekali udah ke dokter, ganti perban, seperti saran dokter. Anehnya ini dah berbau dia, menanah. Oh, ya. Sakit. Ya, sekarang Bu Jessi atau Bu Jessi sudah pulih kembali dan mungkin saja sudah sembuh ya ini ya? Sudah Iya. sehat, udah bisa berjalan seperti dulu lah sebelumnya. Iya, terima kasih Bu Jessi atas waktunya hadir di studio kita. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke loh guys, banyak jenis guna-guna yang dipakai oleh orang yang berniat jahat loh guys. Ini buktinya seperti apa yang diterangkan oleh Ibu Jessi tadi, bahwa setelah mimpi digigit anjing, kakinya jadinya kepleset dan patah. Luar biasa sekali sakitnya mungkin loh guys. Dan itu merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji, dan itu dapat merugikan orang lain. Oke, saran saya jangan sampai kita menggunakan metode-metode yang bersifat negatif, bersekutu dengan jin maupun setan untuk mencelakakan orang lain demi kepentingan kita sendiri. Yang jelas ini sangat merugikan orang lain dan nantinya kalian sendiri yang akan dirugikan karena mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, dengan saya Kayun dari EQ8 Channel. Terima kasih kepada sobatku di seluruh Indonesia sudah menyaksikan video yang kita share pada malam hari ini. Dan saya sendiri bukan memiliki ilmu yang tinggi loh guys. Saya hanya orang biasa. Mungkin di Nusantara yang kita cintai ini banyak ahli-ahli spiritual yang ilmunya sangat-sangat tinggi. Kami hanya mengutip dari berbagai sumber. Mudah-mudahan video yang kita share pada malam hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Like, share, dan subscribe-nya kepada sobatku di seluruh Indonesia.